Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini ternyata menarik begitu ya. Kalau menurut saya pribadi agak sulit sih sebenarnya Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi satu sisi PDIP memberikan syarat ya kepada Pak Jokowi untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Nggak tahu apa syaratnya, tapi yang jelas syaratnya adalah demi bangsa dan negara, bukan demi keluarga. Katanya begitu ya. Rekonsolidasi terkait dengan adanya pertemuan ini, saya kira ini menarik begitu kan ya. Akankah PDIP akan menerima ini semua? Apakah PDIP dapat jatah menteri atau bagaimana begitu kan ya? Tapi yang jelas komunikasi ini sangat intens sekali ya ketika melihat bahwa seorang Jokowi begitu kan ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan Hasto mengatakan, wah ini sebelum ketemu dengan Ibu Megawati, ya seharusnya Jokowi harus ketemu dengan Ranting dulu begitu kan ya, dengan anak buah buah Ibu Megawati, kira-kira seperti itu logikanya. Tapi yang jelas, kalau tujuannya adalah, kalau syaratnya adalah demi bangsa dan negara, sebenarnya ini baik, ya. Tapi satu sisi, apakah seorang Jokowi akan membawa tangan kosong? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, begitu kan. Tapi yang jelas adalah bahwa kalau ini Jokowi membawa tangan kosong, artinya apa? Secara tidak langsung, PDIP tidak mungkin menerima seorang Jokowi. Atau PDIP atau Ibu Megawati tidak mungkin menerima seorang Jokowi di situ, begitu kan. Artinya tangan kosong itu apa? Ya bisa saja bisa ditafsirkan dengan ya dunia pemerintahan, ya. Apa yang kemudian diperoleh di situ, begitu kan, ya. Secara tidak langsung demi bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Maka ini banyak sekali bahkan dalam kutipan dari Kompas ini Jokowi berencana temui Bu Megawati. PDIP ajukan syarat utamakan kepentingan bangsa bukan keluarga. Nah, ini kalau saya tampilkan di sini begitu sudah jelas mereka apa yang kemudian dilakukan oleh seorang PDIP, mereka kalau tanpa syarat mereka tidak mau begitu. Sama dengan pertemuan dengan Pak SBY dulu begitu kan. Syaratnya ya harus dukung dulu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan ya. Ya dukung dulu ya baru ketemu dengan saya. Karena PDIP ini sebagai kekuatan ya di parlemen, satu sisi kalau disia-siakan oleh seorang Prabowo maka ya pilihan Prabowo hanya satu begitu kan. Mau pilih PDIP untuk bisa eksis ya tanpa ada kendala di tahun sampai tahun 2029, atau dengan Pak Jokowi yang terus-menerus bagaimana PDIP selalu begitu kan ya mengkritik habis-habisan di situ begitu. Logikanya kan sederhana saja begitu kan. Bahkan ada yang berkomentar begitu kan ya, yang yang berkomentar di netizen ini begini ya komentarnya. Saya bacakan dulu ini. Ini persyaratan aneh ya. Justru dengan tidak diajukan hak angket, pertanda Megawati sudah mengedepankan kepentingan keluarga di atas bangsa. Bahkan harga diri partai dan capres yang diusungnya, tulisan garang Mega di Kompas hanya mencitrakan PDIP sebagai kerbau kertas. Wow. Wow, ini komentar dari netizen di sini begitu kan. Ini ya, saya tunjukkan ini dari dari Rahadian ya, dia berkomentar seperti itu. Artinya saya kira kalau rekonsolidasi terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, oke lah ya, secara publik bisa ditangkap bahwa apa yang kemudian disampaikan dari orang-orang politisi begitu kan ya, pasti tujuannya adalah demi bangsa dan negara, siapapun orangnya di situ begitu kan. Tapi di satu sisi mereka punya kepentingan besar begitu kan ya. Kepentingan itu sama dengan partai-partai yang lain di situ begitu. Yang namanya politik itu pasti namanya kepentingan. Karena apa? Karena bukan dengan tujuan kepentingan itu mereka mendapatkan apa yang kemudian mereka lakukan, apa yang kemudian inginkan begitu kan. Saya rasa semuanya demi kepentingan, ya. Entah demi kepentingan keluarga, entah demi kepentingan siapapun begitu kan, ya. Maka saya tidak heran kalau seorang Jokowi di situ mulai anaknya, menantunya, ya, semuanya begitu kan ya.
selalu menang dalam pilkada begitu kan, karena tujuannya seorang Jokowi ya bisa saja demi keluarga begitu kan. Karena dunia politik itu mungkin Jokowi sudah tahu bagaimana kepentingan-kepentingan itu begitu. Ya satu sisi, nomor dua adalah kepentingan bangsa dan negara. Ya seperti sekarang ya, katanya Bobby ya mau dicalonkan sebagai gubernur ya. Tapi kan seorang seorang Jokowi sudah mulai turun hari ini begitu kan ya, sudah mulai turun ya sana sini begitu kan. Bagaimana Partai Golkar ya bisa memberikan rekom begitu kan ya. Itu sudah jelas begitu kan demi kepentingan keluarga ya. Bahkan dalam kritikan Rahadian ini mengatakan ya ini dengan adanya sebuah angket maka seharusnya PDIP itu mendorong begitu kan ya hak angket tersebut bukan dengan apa namanya hanya omon-omon saja kan begitu logikanya begitu kan walaupun secara tidak langsung di publik menyatakan hak angket tetap berjalan tapi nunggu ya keputusan sidang Mahkamah Konstitusi. Nah kira-kira seperti itu. Puan saja kan tidak berani mengungkapkan dengan hak angket tapi jelas ya demi bangsa dan negara itu saya rasa ini bagus begitu kan tapi orang akan menerima bahwa hal-hal seperti itu pasti demi kepentingan mereka begitu. Tapi sekarang orang-orang kan tidak apa namanya masyarakat kan sudah pinter hari ini begitu kan ya untuk menangkap bagaimana apa yang kemudian disampaikan oleh mereka. Mari kita baca ini. Presiden Joko Widodo berencana melakukan silaturahmi dengan Presiden ya kelima RI Soekarno Putri ya Megawati Soekarno Putri dalam momentum perayaan Idul Fitri. Pertemuan dinilai baik dalam rangka menyatukan kembali komunikasi yang sempat renggang saat pelaksanaan pemilu di 2024. Politikus PDIP Aryo Seno ya Bagaskoro menilai rencana tersebut sangat baik untuk menyejukkan kembali ya iklim politik pasca Pilpres 2024. Namun Aryono meyakini DPP PDIP akan mengajukan syarat yang harus dipenuhi agar pertemuan Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati bisa terwujud. Ya, kenapa kok harus ada pertemuan begitu kan ya? Harus ada syarat. Nah, itu yang kemudian menjadi cikal bakal kita sebenarnya melihat nuansa politik itu ada nuansa kepentingan di situ begitu. Ini menurut Aryono, syarat yang diajukan tidak sulit, yakni Jokowi harus mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan keluarganya. Ya, mengedepankan bangsa dan keluarga dan bukan keluarganya itu maksudnya apa? Nah, itu kan yang seharusnya menjadi multitafsir begitu kan. Kalau maksudnya adalah demi kepentingan bangsa dan negara itu ya jelas ya seorang Jokowi pasti punya kepentingan anaknya di situ dan keluarga mereka. Bagaimana anaknya tidak ada kritikan, bagaimana anaknya tetap eksis tahun 2029. Kalau bisa seorang Jokowi itu 2009 sudah dipikirkan sekarang bagaimana seorang Gibran bisa menjadi presiden. Kan begitu logikanya begitu kan. Maka yang jelas karena kesalahan fatal dari seorang Jokowi ya di situ begitu. Arya menjelaskan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara merupakan prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati ya tak pernah berubah mengenai prinsip tersebut. Ia meyakini siapapun tokoh nasional yang akan bertemu dengan Ibu Megawati nantinya harus menghasilkan kesepakatan atau keputusan politik mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, Ibu Megawati itu tidak mau bertemu dengan siapapun tanpa ada kesepakatan apapun. Saya kira tahun 2019 ya, ketika Prabowo Sandi kalah mereka, dia datang begitu kan ya, diundang oleh Ibu Megawati makan nasi goreng di situ begitu kan. Kesepakatan mereka ya seorang Prabowo harus menerima kekalahan dari apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Maka dengan inilah yang kemudian sampai kapanpun mungkin ya PDIP harus menghasilkan kesepakatan di situ. Nggak tahu apakah ini kepentingan pribadi atau kepentingan siapa, tapi yang jelas masyarakat bisa melihat. Kenapa harus ada syarat ya? Bukankah konsolidasi itu harus ada pertemuan terlebih dahulu begitu kan? Saya kira kejadian yang kedua terkait dengan Partai Demokrat. Mereka mau mengkonsolidasi begitu kan, tapi kan tidak jadi mereka. Syaratnya harus dukung dulu begitu kan. Pada waktu itu begitu. Tapi pada akhirnya yang terjadi di situ adalah kembali kepada Pak Prabowo begitu kan.
Bahkan Megawati tersebut tidak pernah merubah mengenai prinsip tersebut. Ia juga meyakini siapapun tokoh ya nasional yang akan bertemu dengan Ibu Megawati nantinya harus menghasilkan kesepakatan atau keputusan politik mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebenarnya ini baik. Saya rasa baik begitu kan. Demi mengutamakan bangsa dan negara. Tapi yang jelas ya pasti dalam politik itu ada yang namanya kepentingan. Ya, kepentingan itu karena ya partai-partai itu semuanya orang yang kemudian masuk dalam dunia pemerintahan pasti ada namanya kepentingan. Di dalam politik tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada atas nama rasa kepentingan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda di podcast saya hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda di podcast rakyat ini.